yang pinggir di tengah itu. Kalau di saraf ya pas juga tengah. Dari wala yazidu du'a'ahu fi tasyahudil akhir. Dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu lan ora kena nambahi sapa imam du'a'ahu ing tungone imam fi tasyahudil akhir ing dalam tasyahud akhir ala qadri tasyahudihi yang mungkuni namluwi yang atase kadar tasyahud imam wa sholati lan sholawat imam ala Rasulillah yang atase kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanwi lan yatasabba imam inda taslimi nalikane puluh salam niat assalamu ing puluh salam al-qawli ing atase kaum wa yanwi lan yatasabba al-qawm bitasdilihim kelawan puluh salami kaum jawabahu ing jawabi imam wa yal isulan godi sapa imam saatan ing dalam sesaat mendek utawa menang sedelo Ba'dama ing dalam sakmuse barang yang perlu kang kosong atau kang rampung sapa minas salami saking salam kaya bilulang atupo sapa imam ala nasi atas manusia biwaji kelawan raine mak wala yang terpitulan oleh sapa imam jika dalam kono qalbahu iku ing dalam gurine imam sapa disahur bila-bila waktu kaya surafna dapur supaya bubaran sapa disa awalan dalam kemetan wala yakumulan orang ngadet sapa hatul muslimin dan qawi syafiqau kata yang masih mengadet sapa alimul imam wayang sharifulan bubaran sapa al-imam sapa al-imam kesu syara dan sausih dalam sekirane kap sapa imam anjabini saking arah kiwane imam ausimali utawa kiwane imam wajamin utawi bubar dari arah ke arah kanan iku akab luwih dan senengi wilayah paling iso wilayah yang paling iso itu maksudnya wilayah ini yo sing pengarang kita baik Imam Ghazali kalau saran kan baik Imam Nawawi wala yakhussulan wala yakhussu lan ora kena tertetake kaum susake sapa imam nafsahu ing awak dhewe imam bidu'a kelawan donga fi qunut subhi dalam donga qunute subuh bala qulub balik ucap sapa imam Allahumma hdina ora Allahumma hdini Allahumma hdina wa yasrulan dan terus sapa nabi kelawan doa wa yu'minu lan maca amin utawa ngamini sapa al-qaum wala yarfa'una lan ora kena banterake wala yarfa'una lan ora angkat sapa kaum aitiyahum ing pira-pira tane kaum idlan yasbut krana ora ana ketetepan apa dalika mengkono mengatakan bil akhbari itu hadis pira-pira hadis jadi gini saya di dalam saya ibarat ini jadi wala yazidu du'a'ahu bitasyahudil akhir seorang imam tidak boleh menambah bacaan tasyahudnya kecuali sekadar tasyahud yang sudah ada kemudian sholawat yang sudah ada kalau tasyahud awal kan dari ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pakai sayyidina meskipun di dalam sholat. Sampai situ tasawuf awal. Tasawuf akhirnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang sudah kelaku itu terus tambahi doa sholawat Ibrahimiyah boleh. Wajib dan imam hendaknya niat di saat ia urut salam yang pertama urut kedua untuk memberi salam kepada orang yang di belakangnya. Kalau pas nengok kanan berarti ya niatnya urut salam kepada orang yang di sebelah kanan. Kalau pas nengok ke kiri ya orang-orang sebelah kiri. Begitu juga makmum yang di belakang. Pada saat dia urut salam, hendaknya ya diniati jawab salamnya imam. Gitu. Dan wong sholat kok cuma nganggo niat mana? Ya dan itu dibolehkan. Sebagaimana dibolehkan orang di tengah sholat pas tiba-tiba terjadi sesuatu terjadi di antara mereka, antara imam dan makmum, sehingga satu sama lain boleh mufaqqah. Bagaimana makmum kok ngerti imamnya sholatnya nggak sah, cuma makmum imamnya nggak ngerti, tahu-tahu imamnya salonnya pas bolong, nggak ngerti, saya ngerti ngomong tak di tengah sholat ngerti nih, wah ini sholat imam jelas nggak sah, buku hebat banget. Ya berarti kan saat itu pula dia kalau tidak mufaroqah, dia niat mufaroqah dan bisa, maka ibadah kalau ikut batal sholatnya imam. Kalau sudah diyakini sholat imam itu batal, dia biasa diikuti. Berarti kan niat mufaroqah. Artinya niat di tengah-tengah sholat tidak boleh. Terus bagaimana ini? Niat menjawab urut salam imam. Imam pun juga niat urut salam kepada orang-orang yang di belakang. Itu boleh. Ya, kaifiah belum mesti. Terus wayal basu saatan ba'daya ma'ya berubi salam. Jadi setelah salam itu hendaknya imam ya diam sejenak sekira ya baca salamnya itu selesai. Biasanya kan baca wiridan astagfirullahaladzim. Yang penting saat itu jangan nengok dulu gitu. Sesaat jangan nengok dulu. Apalagi kalau di belakangnya ada makmum itu perempuan. Jadi nunggu dulu perempuannya pada bubar. Atau ya kalau di sini kan pakai satir aman-aman aja. Kalau di sini begini terangkan, kecuali kalau memang di belakang itu ada makmum perempuan, maka hendaknya imam tetap di posisi duduknya yang akhir tadi. Maksudnya tetap menghadap ke kiblat dulu, sekedar memberi kesempatan bagi urat yang membubaran betul-betul. Dan yang itu belum pikir, ya berarti ya perasaan juga itu. Biasanya kan berita. Di dalam salah diterangkan wabil khabari annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis bahwa Nabi lam yakun yaqudu illa fadra qawlihi Allahumma antassalam barta ya jalal. Jadi Nabi itu pas begitu habis salam, beliau sejenak duduk itu hanya kadar baca doa itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Iki maksud sing teko Kanjeng Nabi. Gitu. Nah, awak dhewe kan model ditambahi barang. Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi wa sallam. Terus jalur meneh fa'fi ila rabbana bisalam. Nek kok Kanjeng Nabi asli. Benar. Terus wayang baru ala nasi bibaji, setelah itu barulah imam menghadap makmum, dia menghadap dengan muka, maksudnya menghadap kita kan balik menghormati itu kita. Nah, biasanya waktu kan menghadap alam. Yang jelas bedakan posisimu di saat masih duduk takhir-takhir dan sekalian itu. Terus di posisi yang berubah. Kan disunatnya ya berubah posisi menghadap ke belakang. Itu sunat. Karena Kanjeng Nabi itu setiap kali habis Jumat berjamaah mesti nengok belakang agar sahabat salah satu di antaranya nggak aktif. Nabi ngerti. Mereka kan ya ambil ngawasi. Tapi dikir rapor pun tengah pelira dulu aktif dulu. Saya dibaca Quran. Yang dikirkan nek bacaan. Qala Syekhul Islam walau naqasaba as-salati li dzikri wa du'ain bal afdalu. Jadi menurut Syekh Islam, ucapan Islam maksudnya yang disebut Syekhul Islam Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu disebut Syekhul Islam. Jadi walaupun teman dan itu mau setelah sholat ya, belum dikir ke doa. Fal afdalu doa. Ya. Fal afdalu ja'ala yaminahu ilaihi. Jadi kalau bisa mau arep nengok belakang utawa yang madhep ngalor, berarti jadikanlah posisi imam itu di kanan. Berapa madhep itu kan posisi kanan kiri kita. Istilahnya madhep ngalor utawa yang madhep ngalor. Wal afdalu ja'ala yaminahu ilaihi. Kan? Salahu ilal mihrab. Kemudian sebelah kiri di imam itu ke arah mihrab, ke arah imamah. Litibai krono manut dalil. Ya, jadi dalam sarah ini ono keterangannya. Menurut Mbah Imam Ghazali mendek sedang mau bersolat itu dikir atau doa. Nah, kalau di dalam keterangan istimewa madhep kepada makmum dengan mukanya, berarti kan madhep di posisi madhep timur total kan. Nah, kalau di sini boleh dengan cara menghadap ke arah utara, artinya mengambil posisi para makmum tadi di sebelah kanan imam, sementara mihrab di sebelah kirinya imam. Itu boleh. Terus rawahu Muslim, ini diceritakan dari Muslim. Ai fi ghairi masjidi, tegese saliyane masjid Kanjeng Nabi. Wa ma fihi, adapun kalau pas di masjid Nabawi supaya jauh yaminahu ilaihi. Jadi kalau di Masjid Madinah ya sebaliknya malah ta'atuban ma'ahu, karena Kanjeng Nabi ada di situ tergabung. Nah sekarang posisi imaman mihrab itu jadi kan rohdohi untuk mau ini kan biasanya yang asli kan lurus kan ini imam saya rohdoh kan. Nah, sekarang ada pelebaran kalau di Madinah. Jadi memang berubah rohdoh maksud. Jadi rohdoh kan sih belah kiri. Makam Rasul. Jadi kecuali nanti makam Rasul,
ngalor ya, ngalor lah dikur rondo. Saya rondo dari sini, belah sini rondo ya. Tapi siapa sih yang imam itu? Tapi ya sih umpama di apa atuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda Abi Hanifah yaj'alu wajhahu lahu. Begitu juga menurut Abu Hanifah ya madhab larang, madhab kepada makmum seluruh. Kama qalahu Atiyah wal Mujaironi. Sebagaimana pendapatnya Syekh Atiyah dan Imam Mujaironi. Terus wala yaltafitu in kana khalfahu disa'un yang syarafna awala. Jadi imam tadi tidak diperbolehkan nengok dulu ke kanan atau ke kiri atau ke belakang jika memang di belakang masih ada makmum atau makmum perempuan. Jadi biar balik dulu. Tidak diperbolehkan pula seseorang berdiri mendahului imam, berdiri sebelum imam berdiri. Masyaallah sudah salah, gitu. Mereka juga tak adubin kata peramonnya. Wayar syariful imam sampai imam bubar atau beranjak dari situ. Nah, saya ikan betul tuh. Imamnya urung donga wis entek. Ya. Itu tak adubin. Termasuk apalagi di dalam sholat. Kalau dalam sholat malah kalau mendahului imam sampai 2 kali rukun, melangkah 2 kali rukun fikri, batal sholatnya. Mendahului imam sampai melangkah 2 kali rukun fikri, rukun kerja, rukun gerakan. Umpamanya imam belum rukun, makmumnya sudah duluan. Terus imam belum sempat rukuk, dia sudah ini lagi. Kan 2 kali sah, 2 kali gerakan. Utamanya imam baru rukuk, dia sudah sujud. Imam masih tetap rukuk, dia sudah duduk dalam. Ini kan rukun fikir. Nah ini 2 kali rukun yang melampaui gerakan imam batal sholat. Ini kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat sebagai sholat imam, maka dibukukan makruh. Faqiyamul makmumi qabla intiqalil imam makruhun. Ini kata apa? Keterangan ini salah. Berdirinya makmum sebelum imam bubaran atau pindah dari tempat itu, maka hukumnya makruh. Makruh. Yang ini ya imamnya benar berarti sombong tadi. Ya sebenarnya normalnya ya pas kirane sing dungo kan hukum mesti baca karo imam ya sudah. Adapun wirid secara khusus yang kanggo imam terserah aja. Bukan ada imamnya sampai berjam-jam di situ berwirid aja. Sebenarnya normalnya. Ya, min makan salam ila makan akhar, dari tempat di mana tadi salam sampai tempat yang lain. Walau asna al masjid, meskipun di tengah masjid. Awil min al masjidi awil thariq, atau di dalam masjid atau beranjak mau ke luar atau ke jalan. Khairul sya'a, sekiranya imam berkehendak ya, bubaran ke arah kanannya itu lebih baik daripada bubar ke arah kiri. Nah, karena nama mukhrab itu sayur jane, itu 3 pintu.
pintu nenek apa yang ya pintu sebelah kanan karena imam sunatnya berbalik sebelah kanan dan nggak memungkinkan umpamanya kanan kok bangunan lupa silakan nggak apa-apa dan mihrab itu hendaknya memang harus ada pintu ya untuk antisipasi jika terjadi sesuatu ya pada imam kemudian dalam sholat maka imam bisa langsung ambil posisi keluar posisi imam bisa diganti makmum berikutnya ya jadi imam kadang kan pas tengah sholat batal ya dan apa betul karena pintunya tapi kayak melangkah imam ya kayak melangkah imam itu Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhussu al-imamu nafsahu bidu'a fi qududis subhi. Imam tidak diperbolehkan mengkhususkan doa, terutama doa qunut di dalam subuh. Tidak boleh mengkhususkan doa qunut di waktu sholat subuh. Nah imamil ya mestinya dimana ya Allah mahdina fiman atai wa afina fiman afin pokoknya doa ini ditambahin nana mau ini enak jadi Allah mahdina fiman atai terus disunatkan pula mengeraskan suara meskipun di dalam surat yang sifatnya siriah ini betul kan. Nah, sholat subuh jelas sifatnya itu ada jahriyah. Sholat subuh itu sholat yang disebut jahriyah, sholat yang bacaan-bacaannya dengan suara keras. Otomatis pada 20 barang yang batal. Nah, andaikan sholat doa qunut ini dibaca di sholat yang siriah, sholat siri. Sholat siri itu sholat yang bacaan-bacaannya dibaca dengan suara rendah kayak sholat zuhur, asar gitu. Pertanyaannya apa ada sholat zuhur dan asar qunut? Ya sholat qunut nasilah qunut nasilah Nabi pernah merapat qunut nasilah itu setiap sholat baca qunut nah qunut nasilah ya antar suara meskipun di sholat ya Syria, ya, walau di Syria ala sahih menurut kalau yang sahih, wa yu'minul maqam kemudian makmum hendaknya pada ngamini. Nah ini bakno ngamini iki yo kudu ngerti ilmune, ya karena di dalam doa qunut itu ada yang murni redaksinya itu doa, ada yang redaksinya itu nyala mengarang bodoh, memuji Allah. Kata, contohnya ya, si doa Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima aqait, wa qina syarra ma qadait. Sampai situ kan? Itu doanya. Terus wa innaka taqdi ini kan mau ngelembus Allah. Hendaknya makmum kudunya pada saat itu imamnya terus mocornya juga pelan, imamnya kalau bisa makmumnya juga begitu terus berdiri wa inna katabdi wa la yubdu artinya kan memuji Allah sesungguhnya engkau adalah yang maha memutuskan dan tidak pernah diputuskan maksudnya Allah yang pernah memutuskan segala sesuatu dan seterusnya. Nah nanti ditutup lagi sholawat terdengar amin lagi macamnya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam itu diambil di mana makanya saya tanya kenapa kok awalnya amin kok terus berhenti lalu amin lagi alasannya apa ya alasannya itu alasannya karena pas berhenti itu yang dibaca bukan lagi doa tapi pujian
memuji Allah. Nah, ini mbak namono ya betul ngerti. Kadang nek makmum ki yo koyo saking kusuke kok piye. Ngono ki yo diamini ya. Kok padha meneng dhek amin. Saking kusuke. Ya nek ngerti. Jadi wa yu'minul qaul. Jadi makmum hendaknya ikut mengamini dengan doa qunut tadi. Dengan suara keras. Jahran dengan suara keras. Idza sami'u qunut imam. Jika mereka mendengar doa qunut imam. Terus ini alasan wa idza lam yasma'uhu, ketika mereka tidak mendengar doa qunut imam, fatanmu sirra, maka hendaknya makmum tadi baca qunut sendiri, baca sendiri secara siri, suaranya tidak. Pemane gak perlu ini untuk alasan saking ngadoi kalau imam kurungan speaker utawa pas speakernya nanti gitu. Orang perlu dungo kudu alat diamini apa yang diamini. Kalau begitu makmum dibolehkan membaca qunut sendiri ya, dengan suara rendah, maksud water dari nyemoni imamnya. Mentang-mentang gak perlu di suara water. Suara ini wala yarfa'una aydiyahum idza lam yasbut dzalika fil akhbar. Ini kontroversi. Di dalam doa qunut itu tidak disarankan untuk mengangkat kedua tangan karena tidak ada keterangan khusus di dalam hadis tentang itu. Nah, yang demikian ini ditafsir mana kalau bayi benar? Wahada doifun, keterangan ini doif, artinya keterangan yang menyebutkan dua qunut gak usah mengangkat tangan gitu ya, menurut maksudnya. Balis sahih, bahkan itu dalam sahih begini. Sunnah raf'al yadaini, akan tetapi disunahkan mengangkat kedua tangan pada saat keseluruhan doa qunut fi jami'il qunut, di dalam doa qunut keseluruhan termasuk sing umi-umi dhewe mau ya. Pak Ina kata di balai itu, ya tetap tangan itu diangkat, Orang di sarana pokok Rasulullah diangkat mana? Enggak begitu. Jadi Ina kata tadi ya tetap diangkat tangannya. Sunat. Jadi kesimpulannya sunat. Jadi kalau di dalam keterangan aslinya yang di pinggir itu, di situ diterangkan wala yarfa'una aydiyahum illa tasbut dzalika bil akhbar. Tidak diperkenankan mengangkat kedua tangan atau makmum tidak disarankan untuk mengangkat tangan pada saat donga qunut itu karena tidak ada keterangan khusus dalam hadis. Ini dibantah, maksudnya keterangan ini diperjelas lagi oleh syarah kitab ini, yaitu justru disunahkan mengangkat kedua tangan ketika baca doa qunut secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir. Wassalam ba'dahu, maksudnya termasuk baca sholawat dan salam setelah doa qunut itu, yaitu lafadznya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nah itu kan sholawat, nah, itu tetap juga tetap angkat tangan. Dalam Bapak Ruwiyaran teman cerita apa hadis birofil jadi yang dalam itu angkat kedua tangan bil qunut dalam qunut. Bapak rokat da'wat di akhir tasyahudi dan minta
langsung di